Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku, Ayu Melawati. Kali ini aku akan bahas tentang teknik-teknik asesmen dalam BK, atau kita juga sering menyebutnya instrumen BK, untuk persiapan tes kompetensi teknis P3K Guru BK. Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas teknik asesmen, kita perlu tahu dulu nih perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, di mana ketiganya ini saling berkaitan, yaitu pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Jadi pada intinya pengukuran itu lebih menekankan kepada membandingkan sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan penilaian atau kita sebut assessment adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik, buruk, dan bersifat kualitatif. Jadi kalau penilaian ini adalah bentuk pengambilan keputusannya. Sedangkan kalau evaluasi itu merupakan kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian. Jadi ketika pengukuran dan penilaian digabungkan, maka jadilah sebuah teknik evaluasi, yaitu adanya membandingkan sesuatu, kemudian diambil keputusannya, maka jadilah evaluasi. Nah, untuk asesmen, di mana asesmen ini merupakan suatu proses komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data-data peserta didik untuk melihat gambaran karakteristik, kemampuan, dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan nyata. Hasil asesmen ditunjukkan untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Jadi, kalau dalam BK itu asesmen itu sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi konseli, baik itu masalahnya, minatnya, kemudian apa yang menjadi tugas perkembangannya, apakah sudah tercapai atau belum. Itu digunakan teknik asesmen untuk mengetahuinya. Jadi, asesmen yang dilakukan kepada peserta didik itu merupakan penilaian terhadap individu guna pemberian layanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli. Pemahaman diri konseli harus didasarkan pada adanya keterangan tentang diri yang akurat dan sahih. Jadi artinya kita melakukan asesmen di sekolah itu, guru BK tujuannya untuk mengetahui seperti apa sih kebutuhan konseli agar pelayanan BK-nya itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Kemudian kita juga dalam melakukan konseling atau memberikan pelayanan harus tahu dulu seperti apa data-data konselinya, seperti apa keterangan tentang diri konseli, agar kita memberikan pelayanannya itu benar-benar sesuai, tepat sasaran, sehingga nanti pelayanan BK-nya akan berhasil dan memberikan feedback positif kepada kita. Yuk kita lanjut lagi ke teknik-teknik asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam BK itu ada dua teknik asesmen atau ada dua instrumen ya jenisnya, yaitu ada teknik tes dan ada teknik non-tes, atau bisa juga disebut instrumen tes dan instrumen non-tes. Seperti apa sih teknik tes itu? Teknik tes adalah pemahaman individu melalui pengumpulan data, keterangan, informasi diri siswa dalam lingkungannya dengan menggunakan instrumen atau alat yang baku atau terstandar. Asesmen teknik tes hanya digunakan oleh sebagian guru BK atau konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan pengukuran teknik tes psikopedagogis. Artinya teknik tes ini
alat tesnya itu benar-benar sudah baku dan terstandar, dan yang menggunakannya juga tidak semua guru BK, tapi hanya guru BK yang memiliki sertifikasi untuk menggunakan teknik tes tersebut. Artinya guru BK tersebut dilegalkan untuk melakukan teknik tes psikopedagogis. Biasanya ini guru BK-nya melakukan pelatihan lagi sekitar hampir 1 semester atau lebih. Nah, itu untuk pelatihan khusus menggunakan instrumen tes gitu. Sedangkan untuk teknik non-tes merupakan teknik pemahaman individu untuk mengumpulkan data, keterangan, informasi diri siswa dan lingkungannya dengan menggunakan instrumen atau alat yang tidak baku. Artinya alatnya ini bisa dibuat sendiri oleh guru BK sekreatif mungkin gitu, sehingga bisa digunakannya itu fleksibel. Jadi tidak terstandar atau tidak baku kalau teknik non-tes ini. Nah, kita lanjutkan, apa aja sih macam-macam teknik asesmen tes? Yang pertama ada teknik tes intelijensi atau tes kemampuan umum. Tes intelijensi juga disebut sebagai tes potensial karena ingin melihat potensi dasar seseorang. Kemudian yang kedua ada tes bakat diferensial. Nah, tes bakat diferensial juga ini ada beberapa sub-sub tes. Yang ketiga adalah tes minat jabatan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang tabel distribusi IQ oleh Wechsler. Nah, di sini ada menyebutkan 130 ke atas kita sebut sangat superior, 120 sampai 129 superior, 110 sampai 119 normal cerdas, 90 sampai 109 normal, 80 sampai dengan 89 normal kurang cerdas, 70 sampai 79 perbatasan, dan 69 ke bawah itu disebut cacat mental atau biasanya disebut debil, imbisil, idiot gitu. Kita lanjutkan ke tes bakat diferensial, Differential Aptitude Test atau DAT ya. Tes bakat diferensial ini menggunakan 9 subtes, yaitu subtes berpikir verbal, kemampuan numerikal, berpikir abstrak, berpikir mekanik, relasi luang, kecepatan dan ketelitian krelikal, kecepatan dan ketelitian krelikal 2, pemakaian bahasa 1 dan pemakaian bahasa 2. Nah, di sini juga sudah dituliskan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya serta banyaknya butir soal yang akan dikerjakan pada sub-tes masing-masing. Tes bakat diferensial ini terbagi menjadi 2 bentuk tes, yaitu power test dan speed test, di mana power test ini yaitu merupakan tes yang menggunakan kekuatan pikiran seperti tes berpikir verbal, numerikal, tes abstrak, berpikir mekanik, relasi luang, kemudian pemakaian bahasa 1 dan pemakaian bahasa 2. Sedangkan yang kedua yaitu ada bentuk tes speed test atau tes kecepatan, yaitu kecepatan dan ketelitian krelikal 1 dan kecepatan dan ketelitian klerikal 2. Jadi ada 2 jenis tes ya yang dikelompokkannya seperti itu. Ada power test dan speed test. Sedangkan untuk macam-macam teknik asesmen non-tes ini ada banyak sekali, yaitu ada 13. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga skala sikap, 4 angket, 5 studi kasus, 6 catatan insidental atau catatan anekdot,
yang ke-7 sosiometri, yang ke-8 inventory kepribadian, yang ke-9 daftar cek masalah, 10 ITP, inventory tugas perkembangan, 11 analisis tugas perkembangan atau ATP, 12 IKMS atau identifikasi kebutuhan dan masalah siswa, dan yang ke-13 adalah AUM umum serta AUM PTSDL. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik observasi. Merupakan suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan indera, salah satunya mata, terhadap kejadian-kejadian yang langsung diperoleh saat kejadian itu terjadi. Nah, teknik observasi ini memiliki keunggulan karena teknik ini bisa mengungkap apa yang tidak dapat diungkapkan secara langsung di teknik-teknik non-tes lainnya, karena observasi ini menggunakan indera kita, yaitu salah satunya adalah mata. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita simpulkan, sehingga memang ada hal-hal yang mengandung subjektivitas dari si pengamat serta bisa mendeskripsikan apa yang dilihat saat itu atau saat kejadian berlangsung. Yang kedua yaitu teknik wawancara atau interview, yaitu suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara tatap muka dengan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Nah, wawancara juga merupakan alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia hidupnya. Oleh karena itu, wawancara juga disebut sebagai satu bentuk teknik terapeutik yang dapat kita lakukan, karena konseling juga pada umumnya kan berupa tanya jawab bentuknya. Hanya saja dalam konseling ada teknik-teknik yang tertentu yang digunakan oleh konselor untuk bisa menyelesaikan masalah peserta didik. Nah, teknik wawancara ini juga ada yang terstruktur dan ada yang tidak. Kalau yang terstruktur, maka si pewawancaranya menyiapkan pedoman wawancara. Artinya pertanyaan-pertanyaannya itu sudah di-list dan sudah disusun sesistematis mungkin. Sedangkan apabila wawancara tidak terstruktur, itu wawancara hanya yang menggunakan topik wawancara saja. Jadi selebihnya dikembangkan oleh pewawancara. Selanjutnya kita lanjutkan ke skala sikap. Skala sikap adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pernyataan sikap tentang sesuatu yang jawabannya dinyatakan secara berskala. Misalnya skala 3, 4, atau 5. Skala penilaian digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, skala sikap ini juga biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian seperti di skripsi atau di tesis seperti itu, karena ini mengukur tentang fenomena sosial. Selanjutnya adalah angket. Ya, kita tidak asing lagi ya dengan instrumen non-tes angket ini. Angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Sumber yang diambil datanya melalui angket. Angket atau kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi kuesioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Lanjut ke studi kasus. Instrumen non-tes studi kasus merupakan sasaran studi kasus adalah individu yang menunjukkan gejala atau masalah yang serius sehingga memerlukan bantuan yang serius pula. Biasanya yang dipilih menjadi sasaran bagi suatu studi kasus adalah peserta didik yang menjadi suatu problem case. Jadi seorang peserta didik membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik, asal
peserta didik itu dalam keadaan sehat rohani atau tidak mengalami gangguan mental. Nah, studi kasus ini biasanya datanya bersifat kualitatif dan ditujukan untuk peserta didik yang memang ada masalah atau butuh bantuan secara serius gitu, tapi masih dalam keadaan sehat konselingnya. Lanjut ke catatan insidental atau kita sering sebut catatan anekdot. Catatan insidental merupakan catatan-catatan tentang peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan. Catatan tersebut belum berarti apa-apa terhadap penilaian seseorang, namun dapat menjadi petunjuk yang berguna apabila dihubungkan dengan data. Jadi hanya sebagai penunjang aja ya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Artinya membutuhkan data lain untuk bisa mendukung catatan anekdot ini. Selanjutnya, sosiometri. Sosiometri merupakan alat untuk mengukur derajat intensitas interaksi sosial peserta didik. Jadi, sosiometri ini untuk mengukur bagaimana interaksi peserta didik misalnya di dalam suatu kelompok, di dalam suatu kelas. Apakah ada yang populer, apakah ada yang terisolir, ini menggunakan sosiometri. Gitu. Kemudian, selanjutnya adalah inventory kepribadian. Inventory kepribadian hampir serupa dengan tes kepribadian, namun pada inventory kepribadian jawaban peserta didik selalu benar selama menyatakan dengan keadaan yang sesungguhnya. Lanjut ke daftar cek masalah. Daftar cek masalah adalah sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengungkapan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang, menyangkut keadaan pribadi individu seperti sikap, minat, kondisi jasmania, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah, serta keluarga, dan lain-lain. Jadi di daftar cek masalah ini ada beberapa bidang. Nah, kemudian ini digunakan sebagai alat untuk mengecek masalah yang dialami oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah ITP, Inventory Tugas Perkembangan, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk tingkat perkembangan siswa atau pencapaian tugas-tugas perkembangan dari setiap aspek perkembangan. Nah, bedanya dengan ATP atau analisis tugas perkembangan, di mana ATP ini mengungkap sejauh mana tugas perkembangan yang telah dicapai oleh siswa dan dilengkapi dengan program komputer sehingga dapat mempermudah untuk menganalisis tugas perkembangan siswa. Yang selanjutnya adalah IKMS, Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Siswa. IKMS dibuat berdasarkan pada 13 kelompok masalah yang sering dihadapi para siswa. Perangkat IKMS ini disusun berdasarkan 4 bidang dan 9 jenis layanan BK. Dengan jumlah keseluruhan ada 180 pernyataan. Instrumen IKMS ini juga dilengkapi dengan alat analisa dalam bentuk program Excel yang bisa membantu dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. Selanjutnya adalah AUM umum dan AUM PTSDL. AUM umum adalah alat ungkap masalah secara umum. Artinya masalah-masalahnya itu ada dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan AUM PTSDL adalah merupakan alat untuk mengungkap masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Nah, upaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang menggunakan 5 aspek, yaitu prasyarat penggunaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan pribadi, lingkungan belajar, dan sosio-emosional. Jadi UMPTSDL ini lebih melihat kepada pengungkapan masalah belajar siswa. Kalau AUM umum itu masalah-masalah siswa yang diungkapnya adalah masalah-masalah yang secara umum, termasuk belajar juga ada dalam AUM umum. Tapi apabila untuk AUM PTSDL lebih memfokuskan kepada pembelajaran siswa. Oke, selesai pembahasannya, kita lanjut ke latihan soal. Salah satu kelebihan teknik non-tes observasi adalah A. Banyak aspek yang tidak dapat diungkap
dengan alat tes bisa diungkap dengan observasi. B. Pelaksanaan tergantung kondisi lingkungan. C. Masalah yang sifatnya pribadi bisa diamati. D. Membutuhkan waktu yang relatif singkat. Jadi jawabannya adalah A, yaitu banyak aspek yang tidak dapat diungkap dengan alat tes bisa diungkap dengan observasi ya, karena ini merupakan pengamatan, jadi itu lebih bisa mengetahui kondisi kejadian pada saat itu secara keseluruhan dengan pengamatan yang observer lakukan. Nomor 2 merupakan salah satu bentuk instrumen non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung adalah A. Umum, B. Observasi, C. Wawancara, D. Angket. Jadi jawabannya adalah C. Wawancara, karena bentuknya adalah percakapan dan tanya jawab baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut ke nomor 3, jenis pengukuran teknik non-tes yang sering digunakan dalam pengungkapan masalah belajar adalah A. Tes kematangan sosial, B. PTSDL, C. ITP, D. Draw Amen Test. Di jawabannya adalah B. PTSDL, karena PTSDL adalah alat ungkap masalah yang digunakan untuk khusus mengungkap masalah-masalah pembelajaran pada peserta didik. Nomor 4, subtes DAT yang tidak termasuk power test adalah differential attitude test ya. Yang A, tes berpikir verbal, B, tes kemampuan berpikir numerikal, C, tes berpikir mekanik, D, tes kecepatan dan ketelitian krelikal. Jadi jawabannya adalah D, tes kecepatan dan ketelitian krelikal, karena ini termasuk ke dalam speed test. Lanjut ke nomor 5, penetapan instrumen assessment yang digunakan dapat memilih instrumen yang ada atau mengembangkan instrumen asesmen yang diperlukan. Instrumen non-tes yang cocok digunakan untuk pengumpulan informasi secara langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam, laten maupun yang termanifest dalam diri peserta didik adalah A. Pedoman observasi, B. Wawancara, C. Angket, D. Inventory. Jadi jawabannya adalah B. Wawancara, karena wawancara ini juga dapat mengungkap data-data yang belum terungkap atau data yang masih termanifest dalam diri peserta didik gitu. Dan di sini mengungkap informasi secara langsung ya, artinya dari sumbernya langsung gitu. Lanjut ke nomor 6, faktor di bawah ini yang tidak mempengaruhi intelijensi adalah A. Hereditas, B. Lingkungan, C. Kondisi psikologis, D. Ras atau suku. Jadi jawabannya adalah D, karena yang lainnya adalah mempengaruhi faktor intelijensi seseorang. Kalau ras atau suku itu di luar pengaruh dari intelijensi seseorang, karena ini adalah masalah budaya ya, ras dan suku itu. Nomor 7, manfaat asesmen terutama ditunjukkan untuk pengambilan keputusan berkenaan dengan A. Peminatan siswa, B. Program remedial siswa, C. Pengembangan diri guru BK, D. Penelitian bimbingan dan konseling oleh guru BK. Nah, jadi manfaat asesmen itu untuk pengambilan keputusan, terutama salah satunya adalah tentang peminatan siswa. Jadi jawabannya adalah Nomor 8, guru BK perlu melakukan suatu prosedur ilmiah dalam upaya memahami peserta didik. Prosedur yang komprehensif dan sistematis dalam mengumpulkan data-data peserta didik untuk melihat gambaran karakteristik, kemampuan, dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan nyata. Merupakan hakikat dari A. Evaluasi, B. Pengukuran, C. Assessment, D. Tes. Jadi jawabannya adalah C. Assessment, karena assessment ini berupa pengumpulan data-data di mana data-datanya ini dikumpulkan untuk menentukan kebutuhan nyata peserta didik. Nomor 9,
Pemahaman individu dapat dilakukan dengan pengumpulan data keterangan informasi diri siswa dalam lingkungannya dengan menggunakan instrumen atau alat yang terstandar atau baku, diantaranya A. ITP, B. IKMS, C. AUM PTSDL, D. Tes intelijensi. Jadi jawabannya adalah D, karena D ini termasuk ke dalam teknik instrumen tes ya, yang terstandar dan baku, sedangkan yang A, B, C itu adalah teknik instrumen non-tes. Lanjut ke nomor 10. Sebagian siswa dihadapkan pada masalah kesulitan mencari teman yang disukai untuk membentuk kelompok belajar. Dalam hal ini, guru BK dapat menggunakan instrumen asesmen berupa A. Wawancara, B. Sosiometri, C. Observasi, D. Angket. Jadi jawabannya adalah B. Sosiometri, karena sosiometri ini adalah instrumen yang digunakan untuk melihat interaksi atau sosial peserta didik di dalam kelas. Nomor 11. Asesmen teknik tes yang bersifat psikopedagogis hanya dapat digunakan oleh sebagian guru BK yang telah memiliki A. Kompetensi, B. Sertifikasi, C. Keterampilan mengetes, D. Gelar konselor. Jadi jawabannya adalah B. Sertifikasi. Artinya yang melakukan tes bersifat psikopedagogis tidak bisa semua guru BK, melainkan hanya guru BK yang dilegalkan dan memiliki sertifikat untuk melakukan tes psikopedagogis. Nomor 12. Dalam proses pelaksanaan asesmen, guru BK mengumpulkan dan menggunakan data agar memberikan dampak atau hasil optimal dan dapat memberikan dukungan terhadap pemberian layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru BK telah memperhatikan A. Efektivitas penggunaan data, B. Keakuratan data, C. Kelengkapan data, D. Kebermanfaatan data. Jadi jawabannya adalah A. Efektivitas penggunaan data. Artinya data hasil asesmen digunakan seefektif mungkin untuk pemberian layanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nomor 13. Cara untuk melengkapi observasi dengan melakukan pencatatan tentang kejadian yang berlaku dengan suatu kasus individu menggunakan alat A. Rating scale, B. Checklist, C. Anecdotal record, D. Mechanical device. Jawabannya adalah C. Anecdotal record atau catatan anekdot, di mana catatan anekdot ini bisa digunakan sebagai data penunjang bagi data-data yang lain untuk memperkuat hasil peristiwa atau kejadian yang dialami oleh peserta didik. Nomor 14. Tes intelijensi lebih mengungkap kemampuan A. Bakat khusus, B. Psikologis, C. Aktual, D. Potensial. Jawabannya adalah D. Potensial, karena tes intelijensi ini adalah tes yang menunjukkan kemampuan dasar seseorang untuk memecahkan masalah atau untuk diketahui kemampuan dasarnya secara umum atau IQ-nya. Jadi itu termasuk untuk melihat kemampuan potensialnya yang dimiliki oleh seseorang. Nomor 15. Agus memperoleh skor IQ tergolong di atas rata-rata. Minatnya di bidang saintifik dan mekanik. Hasil tes numerikal, mekanik, dan relasi ruang tergolong tinggi. Berdasarkan hasil tes psikologi tersebut, dapat dilaporkan oleh guru BK bahwa Agus lebih tepat memilih jurusan A. IPA, B. IPS, C. IPA atau IPS, D. IPA dan IPS. Jawabannya adalah A. IPA. Karena di sini si Agus ini kemampuannya itu sudah di atas rata-rata.
berarti dia kemampuan dasarnya udah bagus. Kemudian ditunjang dengan minatnya ke sains dan mekanik gitu, serta hasil tes numerikalnya juga kan tinggi dan relasi ruangnya juga lumayan bagus, sehingga menunjang untuk dia melakukan proses pembelajaran di kelas ilmu pengetahuan alam gitu. Oke, akhirnya kita selesai juga dalam membahas tentang assessment dalam bimbingan dan konseling atau instrumen yang digunakan dalam BK. Nah, itu adalah latihan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe